Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muharul Syafiq di channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama membahas tentang rukun sholat. Rukun sholat adalah segala sesuatu atau hal-hal yang harus kita laksanakan saat kita menjalankan ibadah sholat. Jika ada satu saja rukun itu tidak dikerjakan, maka sholat kita tidak sah. Makanya rukun ini harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena ada beberapa syarat di dalam rukun itu yang harus kita penuhi. Rukun dalam sholat itu ada 13 macam. Nah, untuk itu mari bersama kita bahas satu persatu dari rukun sholat itu. Ayo ikuti jalan kita kali ini. Oke. Untuk rukun yang pertama adalah niat. Niat ini harus kita laksanakan karena menjadi awal dari setiap perbuatan yang harus kita kerjakan sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sempurnanya satu ibadah itu karena niat. Nah, niat itu wajib kita kerjakan baik di sholat wajib ataupun sholat sunat. Dan tempatnya niat itu ada di dalam hati. Jadi tak kala kita mengucapkan sholli fardhu maghribi dengan lisan itu adalah sunat. Tapi hati kita wajib melafatkan niat itu dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita. Selanjutnya niat itu harus ada kostu sejo atau apa yang kita niatkan disesuaikan. Semisal kita mengerjakan sholat subuh, duhur itu harus diucapkan sholli fardhu subhi atau sholli sunata duha. Nah, ini adalah niat yang harus kita laksanakan. Rukun yang kedua adalah berdiri bagi yang kuasa. Jadi orang yang mampu berdiri harus sholat dengan berdiri. Tapi jika tidak mampu berdiri maka wajib sholat dengan duduk atau dengan berbaring atau dengan tidur menyamping atau sampai dengan isyarat. Yang jelas harus dikerjakan dengan kemampuannya masing-masing. Rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Rukun ini ditandai dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga atau bahu sambil mengucap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rukun selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Surat Fatihah ini dibaca di setiap rakaat sholat yang kita kerjakan. Kalau subuh ada 2 rakaat maka membacanya juga 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat bacanya 4 rakaat, 4 kali. Kemudian di saat maghrib ada 3 rakaat membacanya 3 kali. Dan pada saat membaca Fatihah itu harus menyertakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu bagian dari surat Al-Fatihah. Dan juga makhrajul hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya itu juga harus kita perhatikan agar bacaan Fatihah kita menjadi sempurna dan sholat kita akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah membaca Al-Fatihah, kita melaksanakan rukun yang kelima yaitu rukuk. Rukuk itu adalah membungkukkan badan bagian atas dari punggung kita sehingga membentuk sudut 90 derajat. Saat rukuk itu harus dengan tumakninah. Artinya kita berhenti sejenak sekira membaca subhanallah
Jadi kita rukuk berhenti setelah Allah Akbar rukuk, sebelum kita berdiri tidak, maka harus berhenti dulu sekira membaca subhanallah, sehingga disunahkan pada rukuk kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah kita melaksanakan rukuk, lanjut kita i'tidal, yaitu kita berdiri sempurna. Nah, jadi dari rukuk kita ke i'tidal itu membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi sebelum kita turun untuk sujud, kita i'tidal dulu. Dan pas i'tidal itu harus dengan tumak nina, tidak boleh berdiri langsung lanjutkan dengan duduk. Harus ada jeda sekira membaca subhanallah. Setelah i'tidal, maka lanjut ke rukun yang ketujuh adalah sujud. Di sujud ini kita juga harus menyertai dengan tumak nina. Ada 7 anggota sujud yang harus menyentuh di tempat sujud kita. Yang pertama adalah wajah. Nah, wajah di sini dalam artian dahi. Baduk ini harus menyentuh ke tempat sujud kita. Kemudian kedua telapak tangan, kemudian lutut, kemudian ujung dari telapak kaki kita, jari-jari kaki kita, kaki kiri dan kaki kanan itu semua harus menyentuh di tempat sujud kita. Setelah selesai kita sujud, kita duduk dengan tumak nina. Namanya duduk iftirosi, duduk di antara dua sujud dengan posisi kaki kiri itu dilempit ke arah kanan dan diduduki oleh pantat kita. Posisi duduk ini kita juga harus dengan tumak nina. Untuk yang nomor 9 adalah duduk tasyahud akhir. Kalau tadi itu duduk di antara sujud, artinya setelah sujud kemudian duduk, kemudian sujud lagi, dan setelah sujud ini kita duduk tasyahud akhir. Posisinya seperti kalian bisa lihat di gambar di layar kalian. Posisi duduknya seperti itu namanya duduk tawarruk. Ada kisahnya itu di pas Kanjeng Nabi itu di Isra Mi'rajkan, posisi duduknya juga beliau Kanjeng Nabi Muhammad menghadap Allah, posisi duduknya juga seperti duduk tahiyat akhir. Setelah posisi duduk kita, duduk tawarruk kita itu baik sempurna, maka kita lanjut dengan membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat kita membaca tahiyat juga harus memenuhi syarat-syarat tajwidnya, panjang pendeknya, makhraj hurufnya harus kita sempurnakan. Setelah membaca tahiyat, kita lanjut dengan membaca sholawat Nabi. Sholawat kepada Nabi dan keluarganya. Kita
biasa membaca dengan sholawat Ibrahimiyah itu. Nah Pak, kalau tidak hafal Ibrahimiyah dengan sholawat biasa bisa nggak Pak? Seperti Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Pak? Boleh. Jadi salat Ibrahimiyah itu dibaca sesuai dengan sunnahnya Nabi. Jadi semisal kita tidak hafal atau tidak bisa, kita pakai salawat biasa saja. Yang penting ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sudah cukup. Kalau sampai Ibrahimiyah kan panjang. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini adalah salawat Ibrahimiyah dan itu lebih ke kesunahan saja. Dan sebaiknya itu yang kita baca. Nah, selanjutnya rukun yang ke-12 adalah membaca salam. Kita membaca salam setelah tahiyat, salawat, dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita membelokkan pandangan kita ke arah kanan dulu, kemudian ke arah kiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah rangkaian kegiatan sholat dari takbir sampai salam. Dan yang terakhir nanti ada rukun yang namanya tartib. Tartib ini menjadi rukun yang terakhir. Artinya apa tartib? Tartib itu kita harus urut-urut. Rangkaian kegiatan ibadah sholat dari mulai niat, takbir, kemudian baca fatihah, selanjutnya ruku, i'tidal, sujud, duduk, dua atau sujud, kemudian dua tahiyat, membaca, itu harus rukun. Tidak boleh kita loncat-loncat. Jadi setelah Allahu Akbar kemudian kita membaca ruku, kemudian lanjut berdiri kita membaca fatihah, ya enggak boleh, tidak sah. Nah, dan di antara rukun-rukun itu harus ada tumak ninah pada rukun ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud itu harus ada tumak ninahnya lah. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.